lumayan sih omset kita itu bisa lah 6 per bulan itu 6 juta lah. 6 juta itu omset, profit ya berarti ya? Profitnya berarti itu dari satu toko aja ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aldo ya. Dan sebelumnya kita mau ngucapin dulu buat teman-teman yang saat ini lagi menjalankan usahanya, semoga usahanya lancar, berkah dan sukses ke depannya, dan semoga keluarganya diberi kesehatan terus ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lagi jalan nih. Ini kebetulan nih lagi kosong nih ya, karena memang udah selesai jam makan siang nih. Halo Bani, selamat siang. Nah, ini sekalian kita mau makan dulu ya. Nanti habis makan kita bakal langsung bincang-bincang nih. Mbak Erni, makasih ya yang mau nyempetin waktunya buat nanti kita ngomong-ngomong tentang bisnis yang saat ini Mbak Erni jalankan. Alhamdulillah teman-teman ya, udah selesai waktunya dan kita mau langsung bincang-bincang aja tentang usaha yang saat ini Teh Erni jalankan ya. Dan tentunya ini terlepas dari usaha ini, jadi teman-teman, ini adalah sebuah usaha namanya itu yang tadi saya pernah bilang itu usaha komoditi. Jadi ini produk komoditi itu produk yang ketika habis itu teman-teman bakal mencarinya lagi atau konsumen bakal mencarinya lagi. Jadi salah satunya produk komoditi adalah itu usaha jenis kuliner, dan usaha kulinernya teman-teman pasti ini tahu yaitu ayam goreng kampung. Dan alhamdulillah tadi udah selesai makan siang dan kenyang banget. Nah, jadi sebelumnya saya minta mau ucapin terima kasih juga buat Erni ya. Ya, sama-sama. Nyempetin waktunya nih. Nah, kita kebetulan nih nyari waktu kosongnya gitu. Karena memang biasanya ramai ya, apalagi di tempat yang satu lagi ya. Itu sampai saya tuh bingung banyak yang banyak yang beli nah gitu ya. Kayaknya ada yang beli. Enggak. Nah, sebelumnya untuk sambil nunggu, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan bisnis usaha yang bisa dijalankan di desa, selain bisnis kuliner ini yaitu bisnis yang komoditi juga, ini sama ya, komoditi, dan bisnis ini sedang saya jalankan saat ini. Dan tentunya untuk teman-teman yang yang lain juga udah pada tahu kalau saya itu terjun di bisnis namanya itu bisnis tinggoe ya, dan produknya tuh seperti ini ya. Nah, seperti ini yang kemasan kecil, juga ada yang kemasan. Nah, ini salah satu produk alternatif buat teman-teman yang awalnya itu memang nggak untuk peluang usaha juga sih, jadi untuk yang menghemat. Karena untuk bisa berhemat itu saya bisa asumsikan kenapa, karena dari produk yang misalkan ini 1 kilo ini bisa menghasilkan 700 batang dengan modal cuma satu bungkus rokok yang 50.000. Jadi kalau kali 3 ya 150.000. Bahkan ini modalnya nggak nyampe 150.000 ya, tapi bisa menghasilkan 700 batang. Dan ketika teman-teman nanti diasumsikan ke produk yang komersil, nah ini kuantitinya jauh lebih banyak. Dan untuk yang varian super premium ini memang direkomendasikan buat teman-teman yang nyari rasa aja ya, yang benar-benar fanatik dengan rasa. Jadi memang ini jangan dipertanyakan lagi ini kualitasnya seperti apa, karena memang ini produknya itu dirancang buat teman-teman yang benar-benar fokus nyari rasa, bukan harga ya, karena kalau yang murahan banyak. Nah gitu ya, kalau di sisi ekonomi serta kuantitinya. Dan untuk teman-teman yang misalnya pengen membangun peluang usaha juga bisa ya, membangun menjadikan ini adalah peluang usaha dari tadi kuantiti sebanyak itu. Kalau misalkan teman-teman diambil jasa lintingnya itu per batangnya itu Rp500 kali 700 batang, itu menghasilkan uang sekitar Rp350.000, dan itu bukan uang sedikit teman-teman, dan itu udah kelihatan profitnya itu pasti lebih dari 100%. Nah ya, itu teman-teman bisa ya ngambil namanya itu kalau di Aldo Shop itu bisa ngambil namanya itu paket. Nah, kita itu ngadain namanya itu sistem paket ya, dari paket newbie yaitu paket tes pasar itu dari paket 1 juta. Nah kayak gini nih paketnya tuh seperti ini,
paket 1 juta terus sampai paket 6,5 juta itu untuk reseller, dan untuk yang apa ya, untuk yang paket keagenan itu sekitar 30 juta. Nah, itu bisa disesuaikan sendiri sama teman-teman ya. Dan untuk apa, rinciannya itu benar-benar lengkap ya. Ada misalkan untuk yang kiloannya ada, yang kemasan kecilnya seperti ini juga ada ya. Dan ini yang best seller semua kita pilihin kalau untuk yang di paket, dan tentunya untuk perlengkapannya juga banyak ya. Ada alat linting, terus ada paper, ada filter, semua lengkap semua. Jadi ini udah sepaket sama bannernya juga nih, gratis ya bannernya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan apa penasaran, nah teman-teman boleh japri admin kita ya di 0821 2025 7007 ya. Jadi langsung aja sharing sama admin kita lah ya. Oke, kita kembali lagi ya di konsepnya, dan untuk di episode kali ini saya ini banyak hal yang pasti teman-teman juga bertanya nih kok untuk perihal bisnis kuliner seperti ini, dan ini adalah bisnis kuliner warung nasi atau mana ini, apa ayam bakar, ayam kampung, goreng Ayam. aja atau mana ini? Nasinya juga ada sih. Terkenalnya ayam pecel aja gitu kan. Kalau sini lebih ke pecel ya. Dan untuk apa ya, untuk bisnis ini kira-kira udah berapa lama lah gitu menekuni bisnis ini? Lumayan, ada 25 tahun? Hmm. Oh, Ada. gila ya, pantesan gitu kan udah bisa sesukses ini. Dan untuk apa ya, untuk usaha seperti ini tuh kira-kira kalau misalkan katanya kan kalau misalkan buka bisnis kuliner ini kita harus jago masak gitu, itu benar apa enggak sih? Enggak juga sih, ya tergantung maksudnya feeling kita aja lah. Kan kebiasaannya gini kan, kalau apalagi kalau perempuan sambalnya seneng yang pedas ya kayak gitu. Enggak, maksudnya kan ini masak sendiri gitu kan, Ya. ini masak sendiri, Ya, masak bisa sendiri. enak gitu kan masakannya, berarti ya minimal harus jago masak gitu kalau misalkan mau buka bisnis kuliner gitu. Ya aku sambil latihan juga gitu kan. Ini kan usahanya usaha orang tua dulu. Oh, Orang tua jadi ini dulu. udah turun-temurun juga. Iya, Dulu iya. kan bapak aku juga kan nggak khusus usaha ini sampingan usaha bapak aku. Bapak aku kan dulu PNS. Berhubung banyak anaknya, bapak aku bilang kan kalau ngandelin uang PNS nggak bakalan cukup Gitu. Jadi buat biaya anak-anak sekolah. Betul. Jadinya ya bukalah usaha sampingan ini, ayam goreng ini gitu. Oh, jadi 25 tahun tuh memang ini udah turun temurun ya. Ya, berarti memang ini untuk resepnya ini tuh udah turun temurun juga. Ya. Oh, gitu. Tapi berarti intinya yang dulu nyiptain resep ini adalah ya jago masak lah gitu kan. Ya kalau misalkan gak jago masak, berarti kan ini si produk itu gak bakal bertahan lama kan. Artinya itu ya gak enak lah Ya. gitu kan. Karena memang kalau untuk di bisnis kuliner itu ya selain hal-hal yang lain itu yang kayak model misalkan tempat segala macam, itu makanan itu wajib enak ya. Terus untuk ininya ya, kalau untuk saya yang penasaran ini untuk menunya tuh kayak yang lain sama, kalau pecel kan ada lele kayak gitu. Nggak ada, ini cuman aku itunya di ayam kampung aja. Oh, jadi lebih fokus Fokus ke ayam kampung sama sambalnya gitu. Oh, jadi cuma ya, tapi benar ya untuk teman-teman. Jadi untuk Perin itu lebih fokus di brandnya itu yaitu untuk yang ayam kampung Ayam aja. kampung. Ya, ayam Dan negeri untuk juga kalau yang ada. Biasa ya, tahu tempe biasa lah ya ada. gitu, ada lah ya. Ada. Dan ini lebih menariknya dulu yaitu sambalnya itu benar-benar pedas banget. Gila, saya sampai gak kuat tuh aslinya ya. Tapi untuk ayamnya benar-benar saya salut. Saya semenjak kenal sama Terni ya, saya juga awal-awal gitu sampai sekarang saya nyempetin kalau misalkan datang ke sini tuh pasti kalau makan di sini gitu kan. Nah, jadi untuk ini nih, kira-kira kalau misalkan nih teman-teman yang lain mau buka bisnis seperti ini tuh, kalau misalnya dari nol lah gitu kan. Kalau misalnya Terry kan punya privilege dari awal ya, ada turun temurun lah gitu, punya resep rahasia. Ini kalau teman-teman yang mau buka sendiri gitu kan, kira-kira modalnya tuh berapa gitu kan? Ya 3 juta juga cukup sih. Oh, 3 juta sebenarnya udah bisa bangun bisnis seperti ini ya. Bisa. Dan itu udah berikut perlengkapannya gitu kan? Iya, itu udah ya, maksudnya kalau awal-awal emang kita nggak terlalu
banyak dulu sih, kalau bisa istilahnya 3 juta juga cukup lah. Cukup ya, itu tuh udah semua ya, kayak piring segala macam Ya, gitu kan, ya. udah sama modal apa kulinernya juga. Kuliner ya. Dan ini nih yang menariknya gitu kan, kalau misalkan saya lihat di sini tuh lalapannya tuh banyak banget nih ya gitu kan. Apa Iya. nggak rugi gitu, gimana gitu? Ya kita nyesuaiin aja, soalnya dari dulu emang kita komplit dari lalapannya Ya sama kalau lalapan sambalnya. ya umum ya, saya Ya. kalau di Jakarta juga kalau misalkan beli ya, itu lalapannya paling juga kol sedikit, bukan Iya. ngomongnya teman-teman, tapi teman-teman pernah punya pengalaman juga ya. Iya. Itu timunnya paling berapa iris gitu kan, itu timun segede satu lah ya. Terus ada terong dan segala macam. Nah itu nggak rugi atau gimana lah gitu kan. Enggak lah, itu kan demi Tetap dapat kepuasan, profit ya? ya istilahnya demi kepuasan konsumen juga gitu. Iya betul, dan saya paling apa ya, paling apa ya, paling benar di sini adalah yaitu Apalagi kalau orang-orang yang bener lagi diet, yang suka nge-gym juga, mereka tahu kan Oh istilahnya. iya benar-benar, karena memang teman-teman ya, ini tuh di lantai atas itu ada gym, jadi kalau misalnya sore hari ini penuh loh ya, yang orang yang habis nge-gym itu datang ke sini karena bisa di ini sendiri ya. Buat menu diet juga bisa, Menu soalnya dietnya nyarinya juga bisa, lalapannya gitu. Nah itu buat menu dietnya juga bisa. Tapi kalau misalkan ini Mbak Erni, kalau misalkan ini tempatnya punya sendiri atau gimana nih? Enggak, aku ngontrak di sini. Aku kontrak. Iya, Jadi ngontrak. kalau misalkan teman-teman itu boleh stand sendiri atau ngontrak juga bisa ya? Ya, Paling rata-rata kalau ngontrak nih daerah sini berapa? kalau ada yang 8 Per bulan? ya, ada yang 1 juta kayak gitu. Oh iya 1 juta. Belum lagi yang lapak di yang keduanya yang baru ya, itu yang baru juga Iya. itu kalau itu stand di jalan ya, di Ya, pinggir itu jalan. padahal yang utama yang di situ, yang di pinggir jalan itu warung tenda, tapi alhamdulillah. Iya ya, padahal ya itu warung tenda biasa ya teman-teman ya. Warung Nanti tenda. kita bakal liatin juga warungnya gitu kan. Itu kalau sore hari sih bukannya ya. Ya. Nah itu tenda biasa malah lebih ramai yang itu ya. Ya, alhamdulillah itu yang pertama gitu kan. Jadi aku terkenal dengan nama ayam goreng kampung BCA gitu kan. BCA tuh, BCA. Bang BCA. Karena depan BCA itu ya. Ya, benar-benar soalnya Bang BCA. dulu ada itu BCA. aku jualannya di depan Bank BCA gitu. Iya benar. Makanya waktu itu kita nggak bikin podcast di sana karena itu ramai dan berisik gitu kan. Kalau di sini enak nih. Jadi kebetulan di sini enak. Jadi enak lah, cukup kedengar lah suaranya lah gitu. Ya. Kalau sore kan di sana. Jadi kalau siang di sini gitu. Oh iya. Terus gini nih, sekarang kita mau minta rahasia-rahasianya nih. Ini ayamnya kok bisa enak banget gitu kan? Itu pemilihan ayam itu beda atau gimana? Sama aja, tergantung kita cara pengolahannya. Maksudnya kayak jadi kita ayamnya tetap ayam kampung seperti biasa. Ya, gitu Cuma kan. nanti pengolahannya. Pengolahannya. Nah, kira-kira gimana sih? Tapi nggak usah rahasianya. Kira-kira yang umumnya aja gimana? Mungkin penonton juga kan banyak yang pengen tahu nih. ya dengan cara kita mengungkapnya gitu kan nggak sebentar, lumayan lama juga. Jadi biar nggak keras si ayam kampungnya itu. Oh iya, karena memang rata-rata ayam kampung memang agak alot ya gitu kan ya. Ya. Jadi diungkapnya itu langsung diungkap pakai Ya. bumbu-bumbu gitu lah ya. Ya, soalnya kita kan nyari ayam kampungnya, ayam kampung yang benar-benar ayam kampung gitu kan. Oh, jadi bukan ayam pejantan, ada Oh, jadi juga kan kalau dulu sekarang kan saya buka ternak juga ya, ternak ayam tapi ayamnya itu ya kita ternak nggak liar gitu kan. Iya, jadi kayak ayam proyek ya. Nah gitu ayam kan, boiler proyek. lagi gitu kan. Kalau dulu tuh ayam coop, base seperti itulah ya. Kalau kita mah emang benar-benar ayam kampung asli gitu. Yang liar gitu, Ya. yang di ternak ya, bukan yang ternak, yang ada di kampung-kampung gitu kan banyak ya yang Ya, yang gitu. cari gitu ya. Jadi ada pengepulnya juga gitu kan. Ada sih, Oh, pantes. Jadi itu alhamdulillah. menentukan juga kalau misalnya teman-teman nih mau buka bisnis ayam kampung, diusahain kalau bisa ya ayam kampungnya itu yang benar-benar ya. organik, karena itu memang mungkin rasanya gak jauh beda, tapi yang organik itu lebih enak teman-teman, bener itu ya. Terus ada Gurihnya ukurannya kan juga dapat ya. gitu ya. Gurihnya kalau ayam kampung kan dapat gitu kan, ada kayak apa ya? Kayak semacam manis gitu kan. Gitu ditambah nanti ada bumbu rahasianya tuh lebih enak lagi lah ya gitu. Terus kalau kiat suksesnya nih, kok bisa dari bisa buka cabang itu resepnya apa sih?
gitu kan. Selain rasanya enak lah itu, kalau rasanya enak oke lah gitu kan, kita nerima. Ada lain di sisi lain kok bisa pakai misalnya jampi-jampi apa gitu kan. Enggak lah, ini kan permintaan dari konsumen yang pelanggan itu kan. Kalau siang buka dong, soalnya kalau sore aja di sana emang udah umum, udah biasa kayak gitu kan. Oh, jadi itu emang kalau ini buka dari jam 10 ya, 10 emang kebanyakan dari permintaan dari konsumen juga gitu kan. Terus yang orang-orang yang biasa sore itu kan agak jauh gitu, yang pelanggan itu, jadi biar agak di tengah-tengah lah ya ini, jadi mereka terjangkau juga. Oh, gitu. jadi pelayanannya ditambah gitu, biasanya buka sore, jadi bukanya itu yang kalau yang di sini bukanya dari siang ya, jam 10-an ya. Jadi itu salah satu triknya biar banyak apa namanya itu pelanggannya itu makin banyak. Karena kan rata-rata ya pelanggan juga kalau ke sorean sih mungkin ya ibaratnya kalau yang jauh ya kagak males juga gitu kan ya. Nah, terus kalau misalkan di sisi lain nih untuk melayani pelanggan itu kan ngaruh nggak kalau misalnya kita ramah seperti apa itu berpengaruh? Kadang-kadang saya juga pernah beli ya, terus si penjualnya tuh cuek gitu kan, kadang-kadang asem gitu lah ya, malah males beli gitu kan. Ya, bisa juga kalau kitanya judes, otomatis pelanggan bakal kabur lah gitu kan. Oh iya, memang iya sih, saya juga ngerasa gitu, bener-bener kalau misalnya kita ibaratnya tuh kurang loyal ya melayani pelanggan ya jangan harap balik lagi gitu kan, meskipun kabur rasanya tuh enak gitu kan. Nah ini nih mau spill nih, kira-kira omsetnya berapa nih? Boleh tahu nih omsetnya berapa nih dalam sebulan? Rata-rata aja rata-rata. Lumayan sih omset kita itu bisa lah 6 per bulan itu 6 juta lah. 6 juta itu omset, profit ya berarti ya? Profitnya berarti itu dari satu toko aja ya? Ya. Berarti belum dari yang, berarti udah kelihatan lah teman-teman ya, dari toko yang ini aja itu bisa dapetin profitnya tuh sekitar 6 digit ya. Itu tinggal teman-teman hitung aja lah kalau 2 toko ya gitu. Apalagi ini seperti yang teman-teman tahu ini yang lebih ramenya itu toko yang kedua ya. Nah tempat yang kedua itu lebih rame lagi. Nah itu ya. Nah gini dong, saya punya pertanyaan nih sekalian sama keluarnya buat pesan buat TR nih, buat pelaku usaha yang ada di desa gitu kan. Rata-rata mereka mendingan pilih dia itu kerja di kota segala macam karena lebih efisien atau lebih apalah gitu kan, gajinya lebih gede. Kira-kira itu salah nggak, atau mestinya kita di desa aja lah? Ya kalau kita punya skill atau kemampuan, kenapa enggak sih dikembangin di kampung sendiri gitu kan, nggak usah jauh-jauh lah. Ngapain kan kalau jauh-jauh, maksudnya belum tentu lah kita bisa sukses gitu. Kalau kita punya kemampuan ya kembangin aja sendiri. Ya kalau bisa sukses di kampung sendiri kenapa enggak? Nah gitu seperti itu, iya benar-benar. Karena memang saya juga bukan ngomongin karena sudah banyak terjadi pergeseran ya dari kampung banyak yang ke kota, sehingga di kota itu jadi padat gitu kan. Padahal peluang di desa juga kalau kita punya kompetensi itu bisa sekali kita jadi sukses ya. Ibaratnya itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Begitu. Sampai sekarang tuh anaknya sampai udah bisa nyekolahin anak segala macam ya. Alhamdulillah. Nah seperti itu teman-temannya. Jadi untuk teman-teman yang ada di desa juga jangan pesimis, karena memang ketika kita punya kompetensi artinya itu peluang usaha itu selalu ada ya untuk yang di desa juga ya. Apalagi sekarang kan UMKM lagi digencar-gencarkannya ya, sama kayak orang-orang pejabat sekarang kan UMKM lebih diutamakan kan. Iya benar-benar, saya juga setuju nih kalau misalkan UMKM itu sekarang lebih digenjot lagi untuk lebih lebih maju lagi gitu kan. Apalagi yang usaha mikro gitu kan. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalnya ini ada nggak ini campur tangan dari pemerintah nih soal teteh kan usaha seperti ini, ada nggak bantuan dari pemerintah nih? Nggak ada sih, nggak ada. Berarti ini murni berdiri sendiri. Ini sendiri murni modal sendiri. Nah, gitu. Tuh bayangin teman-teman ya, ibu dari berapa anak nih? 1 anak. Baru 1 ya. 1 anak aja nih dia bisa berdiri, usaha bikin sendiri loh, tanpa suami berarti ya. Maaf ya, bukan ini. Iya, sendiri tanpa ya? Bantuan suami juga. Tanpa kita yang bantuan benar-benar Nah, ini buat sendiri. yang yang pengen cari tambahan. Bener. Jadi cewek itu ya gak usah bernaung di bawah pundak laki-laki, itu gak bisa ya. Betul. Dan
saya salut banget karena memang ini perjuangannya tuh lama banget dari memang untuk secara bisnisnya ini terus temurun ya. Tapi untuk menjaga bisnisnya itu tetap berjalan itu sulit ya teman-teman ya, untuk merawatnya lah gitu lah ya. Ya di intinya kan istilahnya bumbunya yang itu kan, jadi rasa ayamnya itu yang nggak berubah sama sambelnya itu. Nah itu betul, jadi kok konsistensi rasanya itu benar-benar dari dulu tuh kata orang tua saya juga tetap sama sampai sekarang gitu kan, karena pernah saya bawa nih ini ayamnya tuh ke mama saya ya, dan dia coba bener ini rasanya tuh sama seperti yang tahun-tahun yang lalu gitu kan. Dia pernah karena, berubah. Jadi bumbunya harus konstan ya. Iya. Itu penting banget berarti ya. Iya, intinya kan di bumbunya gitu kan. Kalau kita nggak main di bumbunya, otomatis kan rasanya itu bakal beda gitu kan. Kalau misalnya nggak punya bumbu konstan itu rasanya itu bakal berubah-ubah dan itu berpengaruh nanti ke penilaian konsumen juga ya. Jadi banyak tahu juga nih gitu kan. Jadi untuk perihal bisnisnya itu memang bisa diawali dari 3 juta juga udah mulai bisa ya. Itu udah mulai lengkap lah ya, gitu kan, untuk skala kecil berarti ya. Itu udah berikut apa? Berikut kontrakan belum? Atau ngekos atau misalnya sewa tempat? Sewa tempat dulu bisa lah. Udah sewa tempat. Tapi kalau di sini ya, artinya di daerah Cianjur. Tapi kalau di daerah teman-teman mungkin bakal berbeda juga ya, tiap daerah bakal berbeda. Dan untuk harga produknya juga lebih stabil ya. Kalau ayam kampung katanya mahal ya? Enggak, standar sih, standar. Enggak, maksudnya enggak kayak ayam negeri kan. Kalau ayam negeri emang naik turun kan. Kalau ayam kampung standar sih. Masih stabil kalau untuk harganya. Ya. Apalagi misalnya kita langsung ngambil dari yang itu ada petani ya. Petaninya langsung itu lebih murah jadi. Lah, gitu. Nah jadi solusi juga buat teman-teman yang membuka usaha itu kuliner seperti TRI itu ya, ibaratnya kalau mau ngambil ayamnya ya gitu kan, usaha ngambil langsung dari petani ya. Ya, karena selain kita bantu petani-petani yang UMKM yang ada di desa juga, ya itu harganya juga lebih ekonomis ya. Iya, betul. Jadi beda sama kalau misalnya bukan ini ke bandar gitu, beda lagi harganya. Beda lagi gitu. Oh iya. benar. Jadi banyak tahu nih tentang bisnis kuliner seperti ini. Jadi bisnis ini teman-teman ternyata bisa bertahan sampai 25 tahun. Alhamdulillah. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis kuliner itu mau di desa maupun di kota itu masih bisa bertahan ya. Dan ini bisa jadi peluang usaha juga buat teman-teman nih yang sekarang nih lagi bingung nih mau usaha apa, bisnis apa gitu kan. Terus teman-teman kebetulan saat ini jago masak lah gitu kan. Ya, bisa lah, ada skillnya gitu kan. Jadi memang harus bisa masak lah ya. Kalau nggak bisa masak minimal bisa masak lah ya. Tahu bumbu gitu kan. Iya, tahu bumbu terus bisa masak lah seperti itu. Oke, Terni, ini terima kasih banyak waktunya karena memang kita dibatasi ya waktunya, nggak bisa terlalu lama. Terima kasih buat waktu yang berharga ini, udah bisa bagi-bagi nih ilmu tentang bisnis kulinernya. Dan oke teman-teman, untuk teman-teman yang penasaran dengan bisnis apa yang mau dijalani teman-teman di saat ini, teman-teman bisa kontak kita di 0821 2025 707 langsung ke admin kita ya, nanti kita bakal kasih tahu. Dan untuk dari nih kalau misalkan mau ada yang pengen ke mana, pengen cobain ayamnya ini harus kemana nih? Boleh di Jalan Raya Muhammad Ali. Ya. Kalau siang ya, Sukasari. Ya, Sukasari. Di hemat Ciranjang ya. Kalau nomor teleponnya Nomor teleponnya 082 ya. 111 ya. 86 5008. Nah, ini buat teman-teman yang ada di daerah Cianjur nih boleh ya. Ini cobain nih ayam goreng kampungnya, ini gak bakalan nyesel. Kalau sore di Jalan Raya Bandung. Nah, kalau sore di jalan jam berapa itu? Jam 4 nah itu. Jadi kalau sore ini udah tutup ya. Jadi samping Masjid Agung Ciranjang. Pokoknya tinggal nyari aja itu ayam kampung apa BCA ya. BCA itu semua udah pada tahu di depan apa namanya tuh? Di samping
Masjid Agung Ciranjang. Masjid Agung Ciranjang. Boleh ya teman-teman kalau penasaran nih. Takutnya nih teman-teman bilang, bohong itu cuma konten doang. Beneran teman-teman. Nanti teman-teman cobain aja. Jauh-jauh nih yang dari Pulau Jawa boleh lah kalau lagi main ke Cianjur, main sini ya. Oke teman-teman, gitu aja podcast kita kali ini ya. Kurang lebihnya kalau ada yang bermanfaat silakan ambil, ada kekurangan itu maklum dari saya ya. Dan untuk podcast kita hari ini kita akhiri aja. Saya Aldo. Saya Erni. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.